Hari ini kita akan menyentuh sebuah topik yang sangat manusiawi, sebuah keinginan yang saya yakin pernah terlintas di benak kita semua. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih disukai dan dihormati oleh orang-orang di sekitar kita? Mungkin judul dan thumbnail video ini yang membuat teman-teman mengklik, dan jika memang begitu, tidak apa-apa. Itu adalah hal yang sangat wajar. Keinginan untuk diterima, diakui, dan menjadi bagian dari sebuah komunitas adalah bagian dari diri kita sebagai manusia. Namun pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat pertanyaan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Judul tadi saya pilih bukan untuk memberikan 5 trik psikologis, 10 kalimat sakti, atau 7 bahasa tubuh biar orang lain menyukai kita. Justru sebaliknya, saya ingin menggunakannya sebagai titik awal untuk sebuah perbincangan yang lebih jujur dan mendalam. Karena begini teman-teman, ketika kita mendapati diri kita terus-menerus mencari cara agar orang lain menyukai kita, ingin dicintai, atau ingin diakui, itu tandanya ada sesuatu dalam diri yang belum lengkap dan belum utuh. Dan disinilah letak persoalannya. Mungkin fokus kita perlu sedikit kita geser, bukan lagi mencari keluar, tapi menengok ke dalam. Jika kita masih berharap orang lain yang memberikan kita rasa hormat atau rasa suka, ada kemungkinan wadah di dalam diri kita terasa belum terisi penuh. Kita seolah membutuhkan pengakuan dari luar untuk merasa utuh. Jadi selama beberapa menit ke depan, mari kita bersama-sama bukan mencari cara untuk mendapatkan rasa hormat, tapi untuk menumbuhkannya dari tempat yang paling subur, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita memahami dulu mengapa ya perasaan butuh validasi ini begitu kuat. Pertama, kita bisa bayangkan diri kita memiliki wadah kebahagiaan. Jika kita tidak terbiasa mengisinya sendiri dengan penerimaan diri, dengan melakukan hal yang kita sukai, maka secara alami kita akan menyodorkan wadah kosong itu ke orang lain, berharap mereka yang mengisinya. Kita jadi bertanya-tanya, apakah penampilanku sudah oke? Apakah karyaku cukup bagus? Kita seolah-olah membutuhkan air dari luar untuk menghilangkan dahaga di dalam. Kedua, kita tidak bisa memungkiri pengaruh zaman. Terutama dengan adanya media sosial, kita seakan hidup dengan cermin di mana-mana. Jumlah like, komentar, dan jumlah pengikut kadang tanpa sadar kita jadikan tolak ukur nilai diri. Saat unggahan kita sepi, mungkin muncul sedikit rasa cemas. Itu adalah bukti betapa seringnya kita menyerahkan remote kontrol perasaan kita pada penilaian eksternal. Dan yang ketiga, ini bisa jadi terbentuk sejak lama. Banyak dari kita mungkin tumbuh dengan pola cinta bersyarat. Jadilah anak yang baik agar disayang. Atau raihlah prestasi agar membanggakan. Tanpa disadari, sebuah program tertanam di benak kita, saya berharga jika saya memenuhi ekspektasi orang lain. Pola ini tanpa sadar kita bawa hingga dewasa, menjadikan kita pribadi yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, kadang dengan mengorbankan diri sendiri. Setelah kita memahami beberapa kemungkinannya, kini saatnya kita mencoba menggeser fokus. Ini adalah sebuah latihan kesadaran yang bisa kita lakukan perlahan-lahan. Langkah pertama, mari kita ubah pertanyaannya. Dari yang tadinya, bagaimana agar orang lain suka saya? Mari kita ganti menjadi, seperti apa pribadi yang saya sendiri kagumi dan hormati? Ini adalah pergeseran yang sangat kuat. Mari kita ambil waktu untuk benar-benar mengenal diri kita. Nilai-nilai apa yang sesungguhnya penting bagi kita? Apakah itu kebaikan hati, integritas, keberanian untuk menjadi otentik? Ketika kita fokus membangun karakter yang selaras dengan nilai-nilai itu, kita secara alami akan memancarkan energi yang berbeda. Energi tenang, utuh, dan berpusat.
Orang tidak tertarik pada kepura-puraan, mereka tertarik pada keaslian. Langkah kedua, mari kita latih seni melepaskan. Ini bukan berarti kita menjadi pribadi yang dingin atau tidak peduli. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang memahami dan menerima sebuah kebenaran universal. Kita tidak diciptakan untuk disenangi oleh semua orang, dan itu tidak apa-apa. Akan selalu ada orang yang beresonansi dengan kita, akan ada juga yang tidak. Dan sebagian besar lainnya terlalu sibuk dengan perjalanan hidup mereka sendiri. Energi kita sangat berharga daripada menghabiskannya untuk mencoba meyakinkan mereka yang tidak sejalan. Alangkah baiknya jika energi itu kita gunakan untuk merawat diri sendiri dan memperdalam hubungan dengan orang-orang yang tulus menerima kita apa adanya. Langkah ketiga, memandang rasa hormat sebagai efek samping, bukan tujuan. Rasa hormat atau respect bukanlah sesuatu yang bisa kita tagih atau kita minta. Rasa hormat adalah sesuatu yang tumbuh secara alami. Ia tumbuh dari benih integritas ketika ucapan dan tindakan kita selaras. Ia tumbuh dari cara kita menghargai waktu dan energi kita sendiri. Ia tumbuh saat kita berani menetapkan batasan yang sehat dengan penuh kebaikan. Contoh sederhana, orang cenderung akan lebih menghargai teman yang berkata jujur daripada teman yang selalu mengiyakan tapi hatinya tidak nyaman. Yang pertama menunjukkan penghargaan pada diri sendiri, dan itu secara otomatis mengundang penghargaan dari orang lain. Jadi teman-teman, perjalanan kita hari ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang indah. Bahwa pertanyaan di awal, bagaimana cara disukai dan dihormati, mungkin bukanlah pertanyaan yang paling memberdayakan. Pertanyaan yang mungkin lebih perlu kita jawab adalah, bagaimana saya bisa lebih menyayangi, menerima, dan menghormati diri saya sendiri seutuhnya? Ketika kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan itu, ketika kita sibuk menyirami taman di dalam diri kita, keajaiban pun terjadi. Rasa suka dan hormat dari orang lain akan datang sebagai bonus, sebagai efek samping yang indah dari betapa kita mencintai diri kita sendiri. Maka jawaban sesungguhnya seringkali adalah dengan melepaskan beban untuk terus-menerus berusaha disukai dan mulai fokus untuk menyukai diri kita sendiri. Kita mungkin gak sempurna, tapi bukan berarti kita gak berharga. Justru dengan menerima ketidaksempurnaan itu, kita jadi lebih damai. Saat kita berdamai dengan diri sendiri, kita gak lagi butuh pengakuan berlebihan dari luar, kita gak lagi haus dipuji. Kita tahu nilai kita sendiri. Isilah wadah kebahagiaan kita hingga penuh, bahkan hingga meluap. Nantinya, orang lain akan datang bukan untuk mengisi, tapi untuk turut merasakan kehangatan dari luapan itu. Sebagai penutup, saya punya sebuah ajakan kecil untuk kita semua. Mari kita gunakan kolom komentar sebagai ruang refleksi. Coba tuliskan satu hal sederhana yang kita syukuri atau kita sukai dari diri kita hari ini. Ini bukan untuk perbandingan, tapi sebagai pengingat lembut akan nilai yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih sudah menemani perbincangan ini. Ingatlah selalu, kita sudah berharga tepat di saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.